Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suhail dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, kelas A1, tugas UTS Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika? Untuk apa Bhinneka Tunggal Ika? Dan semacam sebagainya. Di sini saya akan membahas tentang apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ungkapan ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang pertama kali digunakan dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada abad ke-14. Semboyan ini mencerminkan keberagaman Indonesia baik dari segi suku, agama, budaya, dan bahasa yang bersatu dalam satu bangsa dan negara. Bhinneka Tunggal ini menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan dan merupakan salah satu tiang dalam menjaga harmoni dan toleransi di Indonesia. Ungkapan lengkap Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa kuno ditemukan dalam kitab Sutasoma yang sudah saya jelaskan tadi, yang pengarangnya itu Empu Tantular pada abad ke-14. Dan pada masa itu pemerintahannya ialah Raja Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 di masa kerajaan Majapahit. Empu Tantular mempunyai arti empu cendekiawan, pemikir, orang pandai. Tan yang artinya tidak, dan tular yang artinya terpengaruh. Jadi Empu Tantular berarti cendekiawan atau pemikir yang berpendidikan agung dan tidak mudah terpengaruh oleh siapapun. Adapun tulisan lengkapnya dalam buku Sutasoma yang agak panjang dan hanya sebagian yang diambil dari kitabnya. Ini Ruaneka Datuwinuwus Budawisma Binekirakuaring apan kena parwanosen mangka nga inatwa kelawan siwatawa tunggal Bhinneka Tunggal katanhana dharma wangrua. A few moments later. Lanjut, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu di Indonesia? Melihat masyarakat Indonesia yang demikian majemuk, maka para pendiri bangsa belajar dari keberhasilan kerajaannya Majapahit dalam menyatukan penduduknya yang beragama Hindu dan Buddha menjadi penduduk yang hidup damai, rukun, jadi nggak berantem lagi dan jadi bersatu gitu. Maka bersepakatlah mereka untuk mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda di Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika ditulis dengan tulisan Latin yang dicengkeram burung Garuda. Kalimat ini menjadi pedoman penting dalam bernegara dengan latar belakang bersuku bangsa, agama, budaya, dan ada istiadat yang sangat beraneka warna, beraneka ragam, banyak macam-macamnya. Kalimat yang berarti berbeda-beda tetap satu jua ini adalah falsafah Nusantara yang turut andil dalam membesarkan kerajaan Majapahit dan menjadi semboyan dalam pilihan semua selama berabad-abad sebelum memasuki masa modern.
Terus lanjut dalam kehidupan nyata, Bhinneka Tunggal Ika dalam berbagai hal itu bisa diterapkan gitu. Yang pertama, dalam masyarakat, orang-orang dari berbagai latar belakang hidup rukun dan damai meskipun ada perbedaan gitu. Tetapi mereka itu saling menghormati. Misalnya saat ada perayaan hari besar agama, hari raya agama besar gitu, orang-orang dari agama lain ikut bantu atau merayakannya bersama gitu, saling membantu. Terus contohnya kayak saat Idul Fitri, terus Natal, Nyepi gitu, jadi saling menghargai gitu, saling membantu. Terus yang kedua itu di sekolahan, anak-anak diajarkan tentang keberagaman sejak dini, sejak sekolah. Mereka belajar bahwa meskipun berbeda suku, agama, atau bahasa, kita tetap satu Indonesia. Pelajaran seperti itu Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan jadi cara buat mengenal konsep ini. Terus yang ketiga ya. Terus yang ketiga di pemerintahan. Pemerintahan juga berusaha buat memastikan semua orang merasa dihargai tanpa memandang asal usul atau agama. Kebijakan-kebijakan pemerintah seringkali dibuat untuk mengakomodasi perbedaan ini. Sistem otonomi daerah juga salah satu cara buat ngasih kesempatan tiap daerah berkembang sesuai dengan kekhasannya masing-masing, ciri khasnya masing-masing. Terus yang keempat di kebudayaan. Indonesia ini kaya banget dan sering melihat festival budaya dari berbagai daerah gitu. Misalnya tari-tarian tradisional, musik daerah, sampai pakaian adat yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Semua ini menunjukkan bagaimana kita bisa beda tapi tetap satu, menyatu gitu, jadi satu kesatuan, hidup damai, tentram gitu. Dan meskipun Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip penting di Indonesia, ada beberapa masalah yang masih dihadapi dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika semboyan tersebut di dalam kehidupan nyata. Yang pertama, intoleransi agama. Masih ada konflik antar agama dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Lanjut, terus yang kedua, diskriminasi etis. Beberapa suku atau etis mengalami ketidakadilan di wilayah mayoritas suku lain gitu. Terus yang ketiga ialah politik identitas, isu agama dan suka sering dipolitisasi untuk meraih dukungan, memicu perpecahan. Itu maksudnya. Terus yang keempat, ketidakadilan ekonomi. Apa itu? Misalnya di daerah tertentu merasa tidak diperhatikan atau mempertahankan ketegangan. Terus yang kelima ialah hoax, berita bohong, sering memicu konflik antar kelompok. Terus yang keenam, radikalisme, kelompok fanatik menolak keberagaman dan bisa menyebabkan konflik gitu. Terus yang terakhir nih, yang ketujuh, kurangnya pendidikan. Pemahaman dan praktek tentang keberagaman masih kurang di masyarakat gitu. Terus dah segitu. Lalu terakhir tambahan sedikit dari saya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu cuma sekedar semboyan, slogan semboyan, sering dianggap hanya sebatas semboyan.
tanpa realisasi nyata. Meski sering dipakai dalam pidato, penerapan di masyarakat masih minim gitu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.